taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum at-ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah, kemudian kita bisa beriktikaf di masjid yang penuh barokah ini dalam keadaan puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita bisa menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, diterima oleh Allah ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, pada siang hari ini kita bakal membaca kitab Ahkamis Siyam, tentang yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Disebutkan kitab puasa ini, bab puasa ini disebutkan sebelum haji. Sebelum haji disebutkan bab ini. Kenapa? Karena puasa ini lebih afdal daripada haji. Oleh karena itu hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan pertama kali syahadah, kemudian sholah, kemudian zakat, kemudian saum. Dalam kitab yang lain kadang-kadang saum dulu, baru zakat dulu, baru yang terakhir haji, wa hajjul baiti. Dijawab oleh sebagian ulama, tidak, haji lebih afdal daripada puasa. Karena haji itu bisa mengampuni dosa kecil, dosa besar. Kalau puasa, kalau dosa besar itu khusus taubatnya. Kalau haji, dosa kecil, dosa besar diampuni oleh Allah. Kenapa disusun kayak gini? Karena sesuai dengan hadis Nabi. Hadis Nabi itu yang paling akhir tuh wa hajjul baiti. Sebelumnya itu wa shaum Ramadan. Puasa ini termasuk syariat orang terdahulu. Jadi bukan keistimewaan bagi kita. Terdahulu juga ada puasa. Yang sudah jelas kita dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa seperti telah diwajibkan orang terdahulu sebelum kalian. Berarti terdahulu sebelum kita itu wajib puasa. Cuman dia bukan puasa Ramadan. Dia bukan puasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan mereka itu puasa pas musimnya itu musim panas. Jadi kalau puasa di musim panas artinya siang lebih panjang dari malam. Sudah panas, sakit, panjang lagi puasanya. Akhirnya mereka robah. Mereka datang kepada alim ulamanya lah atau pendeta-pendetanya minta dirobah. Bisa ndak dirobah musim dingin? Kalau musim dingin siangnya lebih pendek daripada malamnya, bukanya cepat. Akhirnya dirobahnya, sehingga mereka diharamkan oleh Allah keistimewaan puasa mereka. Itu orang terdahulu. Tapi kalau kita ndak, mau zaman Covid kah, mau musim panas, musim dingin, kalau sudah Ramadan diwajibkan oleh Allah kita harus puasa. Tidak boleh tidak berpuasa. Kalau tidak sanggup, Ustaz, ya kalau tidak sanggup, paman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau dalam bepergian tidak sanggup kita berpuasa, boleh berbuka. Atau di rumah tapi sakit, boleh kita berbuka, asal dengan syarat apa? Sakit dulu. Kalau belum sakit belum boleh. Jadi itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dijadikan oleh Allah 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu 1 bulan penuh diberikan istimewa. Salat wajib diberi pahala 70 kali lipat.
Salat sunnah diberikan pahala wajib. Jadi kata ulama di bulan Ramadan ini tidak ada pahala sunnah, pahala wajib semuanya. Padahal ibadah sunnah banyak. Sedekah itu sunnah, salat qobliyah ba'diyah sunnah, witir sunnah, tarawih sunnah, tapi semuanya berpahala wajib. Jadi ibadah yang kita lakukan ibadah sunnah, dia tidak mendapatkan pahala sunnah tapi mendapatkan pahala wajib. Jadi Ramadan tidak ada pahala sunnah. Pahalanya yang tidak ada, bukan ibadah sunnah tidak ada ibadah sunnah. Ba'diyah itu sunnah, tarawih itu sunnah, tapi berpahala wajib. Itu yang kita maksud. Diwajibkan bulan Ramadan ini, puasa diwajibkan di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua hijrahnya Rasulullah diwajibkan. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Rasulullah sudah puasa atau belum? Atau sudah sering puasa? Rasulullah sering puasa. Kadang puasa hari Asyura, kadang puasa hari lain lah. Setelah diwajibkan ibadah Ramadan, Rasulullah mensunnahkan puasa-puasa yang beliau telah lakukan. Ramadan hanya puasa Ramadan yang wajib. Kalau wahwa ma'lum minad din, tidak boleh diingkari kewajiban Ramadan. Kalau ada orang mengingkari kewajiban Ramadan, maka hukumnya kafir. Kenapa? Karena sudah dipahami, sudah jelas, tidak boleh diingkari. Kalau orang tidak puasa, maka dia melakukan dosa besar, tapi muslim. Tapi kalau mengingkari kewajiban rukun Islam, maka hukumnya kafir. Solat 5 waktu tidak wajib, saya tidak percaya solat 5 waktu wajib, itu kafir itu. Lain halnya kalau orang tidak solat. Ada orang nggak solat, ya dia melakukan dosa besar, tapi belum kafir, dia muslim dia. Tidak boleh kita panggil orang muslim itu kafir, walaupun pelaku dosa besar. Dalam akidah kita, pelaku dosa besar itu tidak digolongkan orang kafir, tetap muslim dia. Ada orang berzina, minum, meninggalkan kewajiban yang sudah disepakati, tapi tidak mengingkari, dia muslim. Artinya dia muslim lagi melakukan dosa besar. Lain hal kalau ada orang mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban zakat. Dia mengatakan zakat, puasa, sholat 5 waktu tidak wajib, tidak benar, saya mengingkari itu. Nah ini hukumnya orang ini kafir. Ini hukumnya orang kafir. Qala yajibu shaumu ramadhana bi ru'yatil hilal. Wajib puasa Ramadan ru'yah. Nah ini sempat kemarin tuh heboh ini. Yang mana yang benar Ustaz? Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Cuman bedanya metode cara lihat. Ada metode hisab. Hisab itu menggunakan hitungan. Ini boleh juga. Ada lagi metode ru'yah. Ru'yah itu melihat bulan. Apabila bulan dilihat, bulan ini bulan baru, itu sekarang ini syaratnya 3 derajat. Munculnya itu 3 derajat, berarti bulan baru. Kalau kurang dari 3 derajat, ini bulan kemarin, akhir bulan ini, belum bulan baru. Nah, jadi Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadisnya, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasina yauman. Berpuasalah di bulan Ramadan tak kala kamu melihat bulan, dan berlebaranlah, berhentilah berpuasa tak kala kamu melihat bulan Syawal. Jadi kalau melihat bulan Ramadan, maka kamu berpuasalah, mulai berpuasa. Bagaimana melihat bulan? Yaitu bisa dilihat jelasnya itu tak kala matahari tenggelam, itu jelas 9 menit. Kalau kita sudah setengah jam tenggelam mau ngelihat, tidak gagal keluar lagi, besok dia keluar. Atau mau ngelihat dari sore-sore itu udah bisa diprediksi, bisa, tapi belum terlalu jelas. Tapi di saat matahari tenggelam 9 menit itu terlihat jelas apakah sudah melihat bulan atau belum. Nah ini metode yang dilakukan sama yang hari Minggu dapat Menteri Agama kita, itu metode ru'yah. Kenapa metode ru'yah? Karena Nabi nyebutkan ru'yah. Sumu li ru'yah, li ru'yati. Kalau kamu melihat dengan mata kepala kamu bulan. Jadi bulan itu hebat ya.
Awal kecil, nanti besar, habis besar kecil lagi. Manusia itu kayak bulan. Lahir, tidak bisa berjalan, tidak bisa makan. Nanti besar sampai umur 40. Paling sempurnanya manusia 40. 40 jangan main-main. Otaknya sempurna, pikirannya sempurna, kedewasaannya sempurna. Habis 40 mulai berkurang. 50 mulai matanya remeng-remeng, telinganya mulai sakit. 60 mulai giginya berkurang, badannya sakit, keluar malam kena angin, balik anginan. 60. 70 makin parah lagi, kakinya itu gemeter, tangannya itu gemeter. Bukan makin kuat kita, kayak bulan itu. Jadi kita keluar kecil, nanti umurnya kecil, umurnya tua, makin kecil kita. Kalau kita sampai ke umur makan di kasur, tidur di kasur, mandi di kasur, na'udzubillah, sampai ke umur itu, sampai kayak anak kecil lagi kita. Kata Allahnya apa dia? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Siapa yang orang kami makmurkan umurnya, panjangkan umurnya, nunakkis, kami kembalikan dalam penciptaannya seperti anak kecil lagi, makan disuapi. Nah itu, jadi kembali kecil bukan kembali besar. Kayak bulan itu, dari kecil ke bulan. Sahabat Nabi bertanya, yas'alunaka anil ahillah, kenapa Nabi bulan tuh kayak gitu, kecil besar, kecil lagi. Kul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Katakan itu waktu orang panen. Berapa bulan? Makinya bulan. Waktu sholat makin bulan, waktu haji, waktu puasa makin bulan, haid, nifas, iddah, pirok, iddah, wafah, semuanya makin bulan semuanya. 3 bulan, 4 bulan. Orang mau apa nih, mau tambak makin bulan. Naruh ikan lele 5 bulan, ini 3 bulan, itu 4 bulan. Nah itu bulan semua yang dipakai itu. Nah jadi kalau sudah melihat bulan maka berpuasa. Atau sudah diponis, diumumkan oleh pemerintah, ditetapkan oleh pemerintah, besok hari Minggu kalian wajib berpuasa, maka seluruh kita mesti wajib puasa. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi jelas masalahnya. Kalau seandainya ada orang mengatakan tanggal 29, tanggal 30, tanggal apa nih? Kemarin tuh hari Sabtu lah. Tanggal 1 Sya'bannya, tanggal 1 Ramadannya itu jatuh pada hari Sabtu. Tapi dia melapor ke Departemen Agama, tertolak dengan sebab-sebab yang tidak bisa menyebabkan laporan itu diterima. Bagaimana kita yang mengetahui hal tersebut? Puasa atau tidak? Boleh puasa untuk diri kita sendiri kalau kita percaya dengan laporan itu. Terus tidak dimasalahkan masalah ru'yah ini. Nabi Muhammad itu pernah lagi duduk, datang Arabi. Arabi itu Badui, orang perkampungan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat bulan, katanya, bulan Ramadan. Kamu beriman pada Allah? Beriman. Beriman pada aku? Beriman padaku. Umumkan besok puasa. Nah, jadi tidak dipermasalahkan ini masalah ini, tidak dibesar-besarkan sudah. Yang mau puasa hari Sabtu silakan, yang mau puasa hari Minggu juga silakan. Jadi kalau seandainya kita percaya dengan perhitungan hisab, hari Sabtu berpuasa mulai, boleh, tapi untuk individu diri kita sendiri. Kemudian kalau kita percaya dengan hari Minggu, keputusan pemerintah, yaitu sudah kewajiban kita harus taat kepada ulil amri kita. Jadi dua-duanya benar semuanya. Dua-duanya benar semua. Begitu dalam kitab fikih. Qala wa huwa shaumu masdarun. Puasa itu diambil dari kata masdar, shaum atau siam. Kutiba alaikumus siam. Masdar itu dalam bahasa Arabnya. Apa artinya puasa itu? Puasa itu menahan. Jadi puasa itu menahan. Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Kata Maryam, beliau bernazar kepada Allah. Aku bernazar, inni nazartu lirrahman, kepada Allah, sauman, untuk menahan. Nahan apa? Falan ukallimal yauma insiya. Saat ini aku tidak berbicara kepada manusia. Jadi puasa itu artinya menahan. Kemudian kalau menurut istilah fikih, puasa itu imsak, menahan, an mufattir, yang membatalkan.
Yang membatalkan itu makan minum batal, masuknya benda dari lobang-lobang yang sampai ke perut, masuk benda dari lobang mulut, lubang hidung, ada lubang telinga, lubang kemaluan depan belakang, lewatnya dari lubang, sampainya ke otak atau ke perut, sampainya ke otak perut. Jadi syaratnya benda. Kalau yang masuknya ini angin, tidak batal. Duduk dekat kipas angin, isap anginnya, tidak batal. Atau kita sore-sore nanti ke dapur, istri kita masak kuah-kuah yang enak kita isap. Kalau mau silakan, tidak apa-apa, asal mau ya. Oh Ustaz, benar-benar Ustaz ini ngajari. Tidak mau ya sudah, jangan, tidak batal. Jadi kenapa? Karena yang diisap itu bukan benda tapi bau. Jadi kalau bau tidak batal. Atau asap, naik motor Ramadan, naik mobil, asap knalpot, atau debu, ada angin, tidak batal. Kenapa? Karena bukan benda. Ada itu Ustaz untuk hidung apa dia? Pig inhaler itu. Itu ada bendanya itu. Jadi kalau kita isap bendanya di dalamnya itu habis. Maka itu tidak boleh itu. Jadi yang ada bendanya dilarang itu. Masukkan telinga Ustaz, batal dah Ustaz. Nah ini jadi telinga ini hati-hati juga, jangan sampai masuki air. Air dulu kita contohkan. Mandi. Kalau mandi hati-hati. Mandi biasa ya, hati-hati jangan sampai masuk air. Kalau masuk air batal puasa kita. Kecuali kalau mandi diperintahkan. Maksudnya mandi diperintahkan itu mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi makmur itu namanya. Mandi diperintahkan itu dimaafkan, asal jangan dimasukkan sendiri. Mandi hari Jumat, nanti hari Jumat sunnah mandi, tahu-tahu tidak sengaja masuk telinga, tidak apa-apa, karena mandi ini diperintahkan oleh Allah. Atau mandi hadas besar, subuh misalnya, sudah puasa subuh mandi masuk telinga, maka tidak apa-apa, asal jangan disengaja dimasukkan. Jadi mandi dilarang. Kalau masukkan telinga, tangan begini, kalau sedikit itu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam batal, cotton bud masuk ke dalam maka batal. Kenapa? Benda itu masuk ke dalam. Kalau cuma telinga aja ya tidak batal. Nah, jadi perlu dibedakan masuknya benda. Benda tadi masuknya dari lubang. Kalau tidak dari lubang gimana Ustaz? Atau sekarang ini yang apa itu? Cucu hidung itu apa? PCR apa antigen? Nah, itu kan masuknya itu ke dalam. Kalau bisa mau berangkat, usahakan PCR-nya itu malam. Antigen atau PCR itu malam. Tidak bisa sekarang ini. Darurat, penting, itu tidak boleh jalan. Tidak bisa ini, bisa membatalkan puasa kita itu. Nah, jadi itu perlu hati-hati. Kalau masuknya benda bukan dari lubang, tapi sampainya ke perut. Contohnya bersuntik, vaksin kah, atau demam sakit kah, masuknya bukan dari lubang, dari pori-pori, dari sini, alhasil macam-macam lah, atau dari sini, urat sini. Kesimpulannya kalau bisa diundurkan, lebih baik bersuntiknya itu di malam hari. Kalau memang tidak bisa diundurkan, memang penting, maka silakan bersuntik, tapi habis lebaran diqodoi. Ini kesimpulannya, sebab ulama berselisih pendapat, banyak pendapat. Ada yang mengatakan bersuntik itu batal. Mau bersuntik gimana pun hukumnya batal, asal di siang Ramadan. Ada yang mengatakan kalau bersuntik biasa tidak batal, tapi kalau berimpus batal, karena isinya itu suplemen makanan. Jadi kita simpulkan dari pendapat ulama, kalau bisa itu bersuntiknya malam hari. Mana bisa Ustadz ini ngatur-ngatur, mana bisa, ini penting, kalau tidak tuh kami bahaya ini. Misal kan, ya kadang-kadang kan bisa, Pak bisa ndak ini sakit ini undurkan malam. Kalau sakit demam bisa diundurkan, alhamdulillah jadi malam aman gitu. Ndak bisa diundurkan, mesti siang hari. Silahkan, ini penting, bisa menyebabkan sakitnya lebih parah, tapi habis lebaran diqodoi. Ini kesimpulan dari banyak-banyak pendapat yang kayak gitu. Habis lebaran diqodoi. Ini lebih aman. Jadi jangan sampai masuknya benda
Sampainya ke otak kita tuh ke perut. Jangan sampai. Ini masuknya benda. Biniatin mahsus, menahan diri dari masuk benda dengan niat. Tiap malam niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jami'an nahar, ditahan tuh dari pagi sampai sore. Dari azan subuh sampai tenggelam matahari. Puasa ini hebat ya. Menghancurkan markas-markas setan. Kalau dalam ilmu tasawuf tuh, setan ini bisa mengganggu kita. Kenapa? Karena nafsu kita itu jadi rumah dia, jadi markas dia. Ada di badan kita banyak. Ada orang yang di otaknya ada markasnya, di perut, di sini, di sini. Hancurkan sekarang ini. Gimana cara ngancurkan? Pertama, sedikit makan. Kedua, lawan keinginan, hawa nafsu. Keinginan-keinginan itu lawan. Kalau kita tidak lawan, percuma saja. Tidak hancur dia. Puasa kita dari subuh. Keinginan. Sudah, sekarang masih belum. Nanti sore keinginan. Lewat di jalan. Jualan ini kepengen makan ini. Lewat lagi belah sini kepengen. Ada itu. Itu nafsu itu. Nafsu itu. Sama kita beli kalau. Duduk ke di rumah. Puasa. Begitu buka lupa gitu. Tidak hancur, sah puasanya, tapi tidak hancur. Habis Ramadan, balik maklamo lagi ujung Palembang, maklamo lagi. Yang biasa ngatoi wong, jadi tetap ngatoi wong. Yang biasa benci sama wong, gosip-gosip, balik maklamo. Lo kenapa kamu puasa apa dia? Ya puasa ulo. Tahu puasa ulo ujung Palembang? Ulo itu kalau sudah akhir tahun, dia puasa ngenti kulit. Kalau kulitnya pecah berubah jadi ulo lagi, gigit orang lagi. Tapi kita ni puasa ulet, jadi orang baik kaki habis ini. Syaratnya dia lawan. Gimana cara lawannya? Makan tak banyak. Makannya sudah yang ngado di rumah nih, pas-pasan deh. Itulah memang tujuannya puasa ni, biar nafsu ni mati. Ya, pengen tidur kita lawan. Mati itu nafsu kita. Jangan makan lemak, kopi, susu. Habis pindah dari bawaan pucuk. Tahu nafsu kita. Berarti kita tidak ngelawan hawa nafsu kita. Balik setelah lebaran kayak lama lagi, sah Ramadannya, puasanya sah, penting tidak makan, tapi tarbiyahnya itu tidak ada. Jadi supaya tarbiyahnya makan mulai porsinya kita berkurang. Biasa kepengen makan nasi kebuli, nasi kambing, roba nasi sayur. Sayur yang biasa tuh. Padahal Ramadan paling nikmat makan lemak. Roba makanan tadi itu yang sederhana. Ya, yang sederhana, keinginan tadi itu kita robah semuanya. Ngamalkan kurma, makan lah, makan kurma, Allahumma lakasumtu. Jadi baca doa dulu atau makan dulu, Ustaz. Kadang kan Allahumma lakasumtu baru makan. Yang dalam kitab itu makan dulu, makan kurma, minum banyu, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika abtatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zahabat dhama'u, hilang haus. Berarti lah makan ini hilang haus ini. Zahabat dhama'u wabtalatil uruk, leherku basah. Sudah minum ini. Kalau kita ngomong langsung ini belum, masih kering ini. Wasabatal ajru insyaallah. Nah, jadi itu makan ala sederhana supaya hawa nafsu kita ini mati. Untung baru hari pertama ini. Untung baru hari pertama. Belum hilang ini, hari kedua ini mulai pola makan kita berubah galau. Nafsu kita lawan galau, matikan galau. Kalau kita bisa matikan nafsu kita, hebat kita. Enggak gampang, enggak setiap orang bisa mematikan hawa nafsunya. Itulah tujuan utamanya untuk puasa. Kenapa? Karena hawa nafsu ini tempat pintu-pintu setan masuk ke dalam kita. Kata Imam Ghazali, pintu setan itu dari hawa nafsu. Kalau seandainya pintu tadi itu terbuka, setan mundar-mandir di badan kita. Bahkan kita dikuasai oleh setan. Tapi kalau kita hancurkan nafsu tadi itu, setan tidak berani dekat kita. Habis lebaran kan tidak berani dekat kita. Kenapa? Pintu-pintu setan itu sudah kita hancurkan. Cuman ini satu-satunya, tidak bisa dengan lain. Ada tidak Ustaz cara lain selain makan lemak Ustaz? Dah ganti. Inilah cara-cara. Kalau ada cara yang lain pastilah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Galab jami'in nahar, dari pagi sampai sore, dari azan subuh sampai azan maghrib, sampai matahari tenggelam. Makanya hati-hati, jangan salah, belum beduk, nunggu nian yakin.
Dari masjid-masjid yang yakin biasanya di masjid yang tepat ya. Jangan azan kalau masih ragu-ragu. Ini bulan Ramadan ini resikonya berat. Kita azan, tetangga makan, nah tahu-tahu belum masuk waktu. Siapa yang nak bertanggung jawab ini? Jadi kalau sudah azan, kalau sudah masuk waktunya, azanlah silahkan. Kalau masih belum yakin, tunggukan dulu, tunggukan sampai sudah yakin baru azan. Sebab ini menanggung puasa di bulan Ramadannya manusia. Qala wa syara'tu wujubis siyam salah satu asya. Wajibnya puasa itu ada 3 macam. Yang pertama Islam. Yang wajib puasa itu cuma orang Islam. Non muslim tidak wajib. Dia makan minum ya silakan. Bukan umat Islam hormat sama orang yang tidak puasa, tapi orang yang tidak puasa hormat sama yang puasa. Silakan dia nak makan minum. Dia non muslim silakan. Tidak usahlah disuruh puasa. Dia puasa juga tidak sah puasa. Kenapa? Karena syarat yang wajib perintah puasa ini orang Islam, muslim, dia harus berpuasa. Kemudian balik, sudah berumur 15 tahun. Balik. Anak-anak kecil yang sudah tamyiz, sudah 6 tahun ke atas, 7 tahun ke atas, diperintahkan puasa tapi sunnah, latihan. Jam 12 mungkin dia mau makan boleh. Tapi kalau sudah balik, maka wajib dia berpuasa. Wal aklu, berakal. Orang nguzur, orang gila tidak wajib puasa. Jadi kalau di jalan nengok orang tidak puasa, mungkin ada uzur dia. Ya mungkin gila dia. Ya dah. Jadi orang gila tidak wajib puasa. Ya dah. Wal qudru ala shaum, sanggup berpuasa. Tidak sakit. Kalau sakit boleh kita batal. Misal puasa, mungkin hari pertama masuk angin, sakit, boleh dia berbuka, tapi habis lebaran dia harus qadai. Kemudian wa faraidus shaum arba'atu asya. Wajibnya puasa yaitu niyah. Jadi harus ada yang namanya niat. Jangan sampai tidak niat. Tiap malam niat. Niat itu di malam hari. Iqa'un niyah lailan, niat di malam hari. La yasihu shaum la siyama liman lam yubayyitin niyah. Dalam hadis kata Rasulullah, tidak sah puasa orang yang tidak niat di malam hari. Ada hadis yang lain, Rasulullah SAW habis sholat subuh. Habis sholat subuh dia ke rumah istrinya. Hal min ghada, ada makanan enggak? Kemudian istrinya menjawab tidak ada. Kemudian masuk lagi ke istri yang lain. Hal min ghada, ada makanan enggak? Dijawab istrinya tidak ada. Sampai beberapa istrinya menjawab semuanya tidak ada makanan. Rasulullah menjawab, kalau begitu izan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Nah ini cerita ini kata ulama khusus puasa sunnah. Khusus puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah boleh niat itu di siang hari, tapi dengan syarat belum makan minum dari subuh tadi. Misal sholat subuh kita pulang, belum ngopi, belum apa, pulang ke rumah, ngelihat di rumah di dapur ndak ada makanan, kita katakan kalau begitu saya puasa Senin Kemis, sah itu, asal belum makan dari subuh tadi itu. Boleh sampai jam 11 niat sah. Tapi kalau puasa wajib harus di malam hari. La siyama liman lam yubayyitin niyah. Itu hadisnya. Tidak sah puasa kalau kita tidak niat di malam hari. Kapan niat malam hari itu? Dari maghrib sampai adzan subuh. Itu mesti niat. Kalau tidak niat maka tidak sah. Walikulli lailat, niat itu tiap malam. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Yang bermazhab Imam Syafi'i, dia niat nawaitu shauma ghadin itu tiap malam. Tadi malam dia niat, malam ini nanti niat lagi. Habis tarawih, habis isya atau seserahlah. Habis maghrib, biasanya kita ini habis isya, habis tarawih biasanya. Tiap malam. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena satu hari puasa itu puasa sendiri, shaum mustaqillah. Hari ini puasa ini hari ini. Besok puasa baru, niat baru lagi. Besok puasa baru lagi, niat puasa baru. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik beda. Cukup di malam pertama. Kalau mazhabnya Imam Malik, kayak orang sholat itu,
usolli fardhu zuhri misalan, itu di rakaat pertama saja. Rakaat kedua ada usah niat. Rakaat ketiga kenapa? Karena satu ibadah. Kata Imam Malik, Ramadan itu 1 bulan itu satu ibadah. Jadi cukup kamu niat malam pertama, malam kedua ndak usah niat lagi. Itu mazhabnya Imam Malik, bukan mazhab kita. Kalau kita malam kedua ndak niat, maka ndak sah puasa kita, harus diqodoi habis lebaran. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Kemudian habis niat kita makan, minum, habis niat kita tidur, habis niat kita sahur, apakah diulangi niat kita? Tidak diulangi lagi. Cukup yang kita lakukan, yang kita niat habis tarawih tadi itu sudah cukup. Jadi niat harus ada yang namanya niat. Kalau dia tidak niat, maka tidak sah puasanya. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat, innama sihhatul a'mal bin niat. Sahnya amal ibadah itu dengan niat. Walau akala au syariba khaufan minal ju' awil atshi naharon au imtana minal akli awil jima' khaufal fajri fa in khatara bi bali bisawm alladhi yashtarut ta'arud kafa. Ada orang tidak makan, tidak minum, tapi tidak niat. Tidak makan, tidak minum, tidak niat dia, maka tidak sah. Jadi harus ada niat. Dari malam kita katakan saya besok niat puasa Ramadan karena Allah. Tidak makan, tidak minum, baru puasa. Jadi beda orang tidak makan, beda sama orang tidak makan, tidak minum, niatnya puasa. Kayak orang masuk masjid ini. Ada yang masuk masjid mau ibadah, niat i'tikaf. Ada yang masuk masjid tidak niat i'tikaf. Yang berpahala itu kalau dia niat i'tikaf. Jadi kalau tidak niat i'tikaf maka tidak berpahala. Nah, jadi harus didahului oleh niat. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima pahala puasa kita, menerima amal baik kita. Allah mematikan hawa nafsu kita, menghancurkan hawa nafsu yang ada di badan kita ini dengan berpuasa, sehingga tidak keluar bulan Ramadan kecuali kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.